Rata-rata dari kalian pasti udah gak asing lah dengan kartun yang satu ini. Ya benar sekali, keluarga Somat. Bukan, keluarga Memet. Apaan sih emang ada keluarga Memet? Oh iya, Upin dan Ipin, Universe. Kalian warga Indo pasti tahu kan dengan kartun ini. Ya jadi kartun Upin dan Ipin baru-baru ini merilis game yang berjudul Upin dan Ipin Universe. Game ini baru dirilis pada tanggal 17 Juli tahun 2025, berarti game ini masih baru banget ya, masih hangat lah. Game ini dibuat oleh Lesekopakue Production sebagai pencipta asli serial Upin dan Ipin. Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Dan Streamland Studios sebagai pengembang game profesional. Lesekopakue Production adalah studio animasi yang berdiri pada 2005 di Shah Alam, Selangor, Malaysia. Studio ini dikenal sebagai pencipta asli Upin dan Ipin, sebuah serial animasi yang meraih banyak penghargaan dan ditayangkan di lebih dari 100 negara. Streamland Studios adalah bagian dari Streamland Media Group yang sudah berpengalaman dalam membuat game lebih dari 2 dekade. Ia telah membuat beberapa game seperti Mortal Kombat, Street Fighter, Upin dan Ipin Universe dan lain-lain. Streamland Studio bekerja bersama Lesekopakue untuk menerjemahkan cerita dan karakter ke dalam format permainan. Streamland Studios bertindak sebagai pengembang utama yang menangani aspek teknis, mulai dari desain open world hingga sistem permainan. Mereka menggunakan keahlian Unreal Engine 5 untuk membuat kampung durian runtuh agar dapat dikunjungi. Seperti yang diketahui, Unreal Engine 5 ini memiliki keunggulan terutama dalam visual dan performa, dan fitur utamanya yaitu Nanite dan Lumen, memungkinkan detail geometris yang sangat tinggi dan pencahayaan dinamis yang realistis, membuka pintu bagi dunia game yang lebih imersif. Makanya game ini terasa realistis kayak di dunia asli. Game ini bisa dimainkan pada beberapa perangkat game seperti konsol PS4, PS5, Nintendo Switch, Steam, dan Epic Games Store, serta game ini terinspirasi dari kehidupan desa khas kampung durian runtuh dan suasana pasar, sawah, dan tradisi lokal. Dalam game ini pemain akan bebas menelusuri semua world yang ada pada game ini tanpa adanya tekanan seperti menaikkan level atau harus menyelesaikan misi, berbeda dengan game anak-anak lainnya. Oleh karena itu pemain bisa kemana aja, seperti memancing, ke sekolah bijar salam, tadika mesra dan lain-lain. Selain itu, kamu juga bisa menikmati beberapa aktivitas seperti bermain gasing, balapan mobil remote, memasak hidangan lokal, hingga menanam sayuran yang semuanya tersaji. Game Upin dan Ipin Universe juga turut mendukung penggunaan 3 bahasa utama, yakni bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan bahasa Inggris. Kenapa game ini bisa heboh seperti melihat hantu? Jadi inilah alasannya. Berapakah harga game ini jika kita ingin bermain? Harga game ini adalah sekitar Rp650.000 atau 650 ribuan. Wah, mahal banget ya. Bagi game yang seperti gitu-gitu saja sih menurut gua kurang worth sih, karena gamenya gak ada tujuannya. Ada sih, ada, cuman ya itu aja. Kalau menurut gua sih lebih worth it main Minecraft aja sih. Harganya juga lebih murah dari itu, sekitar 300 ribuan saja. Kenapa lebih worth Minecraft? Karena di situ kita bisa open world dan membuat kreasi dari otak kita, dan gak cuma itu saja, di dalam Minecraft juga banyak berbagai mode yang bisa kita beli dan mainkan untuk menyelesaikan misi pada mode itu. Oleh karena itu game ini menjadi perbincangan para gamer karena harganya yang sangat tinggi dan bisa dibilang tidak setara dengan kualitas game. Dalam akun medsosnya menjelaskan bahwa harga Upin dan Ipin Universe sudah termasuk standar untuk sebuah video game dan menurut mereka tidak mahal. Game ini tuh kayak orang gabut, gak ada tujuannya. Selain itu game ini juga memiliki bug. Salah satu bug yang disorot pada game open world ini adalah tokoh unceng yang mendadak di berbagai lokasi. Permainan ini memang bernuansa dunia anak-anak dengan kebebasan bereksplorasi. Namun, alur game di kampung durian runtuh lingkungan tempat tinggal Upin dan Ipin dianggap kurang kuat, meski pemain sudah diberi cerita sampingan. Lalu apa serunya game ini? Setiap game memiliki khas yang berbeda, serta pemain yang berbeda-beda seleranya. Mungkin bagi beberapa orang game ini seru-seru aja, terutama bagi si pemain. Apalagi kalau yang main pecinta open world dan pecinta si kembar pasti gak bakal bilang ini gak seru sih. Tetapi menurut gua game ini tuh normal-normal aja dan seru, tetapi karena gua orangnya bosenan kalau gamenya seperti tidak ada tujuannya, jadi ya gua kasih rating 7/10 sih. Di game ini sih yang gak normal, ya paling cuma harganya doang gak normal. Mungkin disesar kali ya, Macam bukan tak normal. betul je budak ni. Kalau bugnya sih masih diwajarin karena ini masih belum terlalu matang sepertinya, tetapi sudah dirilis dan mungkin kedepannya bug-bug yang ada akan diperbaiki. Menjelang peluncuran game Upin dan Ipin Universe pada tanggal 17 Juli tahun 2025,
muncul kontroversi serius terkait kondisi kerja di balik layar pengembangannya. Streamland Studios, studio yang bertanggung jawab atas pengembangan game ini di Malaysia, dikabarkan belum membayarkan gaji karyawan selama hampir setahun dan melakukan pemutusan hubungan kerja PHK secara mendadak tanpa prosedur yang sesuai.